Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi nih ke pembahasan Overlord. Kali ini gue pengen share ke kalian sedikit informasi baru mengenai volume 15 Overlord yang sudah ketunda 1 tahun. Seperti biasa, gue akan jelaskan semua kronologis volume 15 sebelum kita masuk ke topik utama. Jadi, pada tahun 2020 ketika volume 14 dirilis, Moriyama juga merilis judul untuk volume 15 yaitu The Half-Wood Elf Godkin, yang seperti ngasih tahu kita kalau volume 15 akan berfokus ke cerita tentang Zeshi Zetsume dan juga Elf Country. Nah, pada saat itu, volume 15 ditargetkan akan rilis pada musim Spring 2021, yang berarti antara bulan April sampai Juni. Tapi sayangnya, pada tanggal 31 Maret 2020, Moriyama membuat sebuah tweet yang ngasih tahu kalau kafe tempat dia biasanya menulis harus tutup karena pandemi, dan hal ini bakal ngebuat perilisan volume 15 ketunda. Dan benar saja, sampai di akhir tahun 2021, kita sama sekali tidak mendapatkan info apapun mengenai perkembangan volume 15 Overlord. Hingga akhirnya di bulan Januari 2022 ini, tepatnya di tanggal 4 Januari kemarin, Moriyama muncul kembali dan membuat sebuah tweet yang berisi informasi terbaru mengenai volume 15. Isi tweetnya kurang lebih seperti ini. Selamat tahun baru. Saat ini, draft kasarnya sudah mencapai 700 halaman. Oleh karena itu, draft ini akan dipisah menjadi part 1 dan part 2, yaitu volume 15 dan 16. Kami berusaha keras agar bisa merilisnya dalam waktu yang sedekat mungkin. Tinggal sedikit lagi, kami harap Anda bisa menunggu sebentar lagi. Nah, isi tweet ini ngasih tahu kita kalau Moriyama menulis cerita untuk volume 15 kepanjangan dan malah jadi 700 halaman. Buat yang gak tahu, rata-rata halaman per volume Overlord ada di angka 370 sampai 400-an. Dan volume 14 kemarin adalah volume dengan halaman terbanyak, yaitu sekitar 580-an. Jadi, 700 halaman memang bisa dibilang kebanyakan untuk satu volume Overlord. Ini kalau kita pakai hitungan novel Jepang ya, bukan novel versi Inggris. Karena 700 halaman terlalu banyak, jadinya draft untuk volume ini pun dipisah menjadi part 1 dan part 2 yang akan dikemas ke dalam volume 15 dan volume 16. Kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi di volume 12 dan 13, di mana pada saat itu Moriyama merasa cerita untuk Arc Holy Kingdom sudah kepanjangan dan akhirnya harus dia pisah menjadi 2 volume terpisah. Nah, kalau kalian lihat jumlah halaman volume 12 yaitu 410 dan volume 13 yaitu 574, ini berarti total halaman untuk kedua novel tersebut adalah 984 halaman. Kalau kita bandingkan dengan volume 15 dan 16 nanti, yang saat ini draftnya saja sudah mencapai 700 halaman, maka bisa dipastikan kalau minimal halaman untuk kedua volume itu ada di angka 350. Tapi angka 350 itu terlalu sedikit, karena kalau kita lihat di novel-novel sebelumnya, Moriyama tuh tidak pernah menulis novel kurang dari 370 halaman untuk setiap volumenya. Jadi prediksi gua, total halaman untuk volume 15 dan 16 nanti kemungkinan bisa mencapai angka 800 atau bahkan 900 halaman. Nah, kalimat berikutnya, Moriyama ngomong kalau mereka akan berusaha keras untuk bisa merilisnya sedekat mungkin. Kemungkinannya, maksud dari kalimat ini adalah Moriyama akan berusaha agar volume 15 dan volume 16 dapat rilis dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Contoh, jarak antara volume 13 dan volume 14 adalah sekitar 2 tahun. Dan jarak volume 14 dan 15 saat ini kurang lebih sudah hampir 2 tahun juga. Jadi, dengan memastikan kalau volume 15 dan 16 akan rilis dalam waktu yang berdekatan, setidaknya ini bisa memberikan kepastian kepada para pembaca kalau jarak volume 15 dan 16 tidak akan terlalu jauh hingga mencapai 2 tahun lagi. Kalau kita lihat jarak antara volume 10 dan 11, kedua novel itu hanya berjarak setengah tahun saja. Dan kalau kita lihat jarak volume 12 dan 13, kedua novel itu juga hanya berjarak setengah tahun saja. Jadi kemungkinan besar, jarak antara volume 15 dan 16 akan sama-sama seperti novel-novel sebelumnya, yaitu hanya berjarak setengah tahun saja. Lalu di akhir tweetnya, Moriyama ngomong, tinggal sedikit lagi dan harap menunggu sebentar lagi. Nah, kalau perkataan ini sudah keluar, artinya volume 15 akan rilis dalam waktu dekat. Prediksi gua ya, volume 15 akan rilis antara bulan Maret sampai Mei. Tapi, kalau mau lebih spesifik lagi, kemungkinan kita akan mendapatkan sinopsis dan cover untuk volume 15 di bulan Februari nanti, dan bulan Maret akan jadi bulan perilisan volume 15-nya. Ya, setidaknya untuk saat ini kita sudah mendapatkan kepastian kalau volume 15 pasti akan rilis di tahun ini. Sekarang, mari kita bahas pertanyaan semua orang ketika mendengar informasi ini. Moriyama pernah ngomong kalau Overlord akan tamat di volume 17. Tapi, kalau cerita di volume 15 akan dipisah menjadi volume 15 dan 16, apakah ini artinya Overlord akan tetap tamat di volume 17 atau malah tamat di volume 18?
Kalau gue pribadi, andai saja Overlord tetap maksa untuk tamat di volume 17 nanti, maka gue cukup yakin kalau ceritanya bakal terlalu padat dan jadinya ngegantung. Gini, saat ini masih ada 3 negara besar yang tersisa, yaitu selain Teokrasi, Karnasus City State, dan Arglan City Council. Ketiga negara itu baru sekedar diperkenalkan sampai volume 14 kemarin dan ceritanya masih belum masuk ke sana. Nah, masalahnya, volume 15 kemungkinan akan bercerita tentang Elf Country yang posisinya dekat dengan selain Teokrasi. Jadi sangat memungkinkan kalau volume 15 dan 16 akan menceritakan 2 negara itu sekaligus. Andaikan Overlord tetap tamat di volume 17, ini berarti 2 negara besar lain, yaitu Karnasus City State dan Arglan City Council akan diceritakan hanya dalam 1 volume saja, yaitu volume 17. Buat gue pribadi, kayaknya sih hampir nggak mungkin untuk bisa menceritakan 2 negara besar hanya dengan 1 volume saja. Walaupun di volume 14 kita sempat dikasih tahu kalau Demiurge sedang mengatur rencana untuk menaklukkan 3 negara besar sekaligus, tapi masa iya rencana itu berjalan hanya dalam 1 volume saja? Tapi skenario ini bisa saja terjadi kalau Mariama melewati cerita di Karnasus City State dan hanya berfokus ke Arglan City Council saja. Buat yang lupa, Arglan City Council adalah negaranya Platinum Dragon Lord. Kalau kita lihat, kayaknya sampai saat ini belum ada karakter penting dan menarik yang berasal dari Karnasus City State. Jadi mungkin saja cerita penaklukan Karnasus City State akan dilewati dan hanya akan terjadi secara off-screen seperti yang terjadi ke Draconic Kingdom. Nah, masalah yang gue takutkan, kalau semua negara itu diceritakan hanya dalam 1 volume, bisa-bisa ceritanya hanya akan berfokus ke konflik antar negara itu sehingga ngebuat cerita-cerita yang lain bakal ketutupan. Contoh, seperti dendam Entoma kepada Evil Eye, hilangnya tubuh Clementine dan Khajiit, para Dragon Lord yang masih bersembunyi, gadis yang tertidur di Sea City, metal yang dibawa pergi Forge Master, dan plot pengkhianatan Albedo. Kapan semua itu bakal diceritakan kalau Overlord bakal tamat di volume 17? Di saat volume 15-nya malah dipisah jadi volume 15 dan 16. Nah, harapan gue pribadi, semoga saja volume 15 dan 16 ini akan dianggap sebagai 1 volume oleh Maruyama Sensei. Jadi, kalau memang Overlord bakal tamat di volume ke-17, ini artinya kita masih akan mendapatkan jatah 2 volume lagi, yaitu volume 17 dan 18. Atau, kalau mau lebih optimis lagi ya, bisa aja volume 17 dan 18 nanti akan dibagi ke dalam 2 part juga. Sehingga Overlord bisa saja tamat di volume ke-19 ataupun 20. Kalau kita mempertimbangkan Maruyama yang sudah 2 kali nulis kebanyakan, maka tidak menutup kemungkinan kalau kejadian serupa akan terulang kembali dan volume 17 serta 18 malah berujung jadi 2 part juga. Andaikan hal ini terjadi, maka gua rasa semua cerita Mirror yang masih belum terjawab sangat bisa dijelaskan dalam 4 volume itu. So, itu tadi semua yang bisa gua bahas mengenai info terbaru volume 15 Overlord. Sekali lagi ya, gue ingatkan ke kalian, kalau saja sinopsis dan cover volume 15 sudah rilis, maka gua pasti akan langsung ngebahas topik itu, sama seperti ketika gua ngebahas volume 14 beberapa tahun yang lalu. Dan ketika volume 15 sudah rilis, gue juga akan ngebahas semua spoiler yang sudah beredar mengenai volume itu, hanya dalam 1 video saja. Kalau kalian butuh contoh, silakan lihat video gua yang dulu ngebahas spoiler volume 14. Nah, untuk video mengenai penjelasan dan semua informasi terbaru di volume 15, kemungkinan besar bakal gua jadikan khusus membership dulu, hingga beberapa minggu semenjak novelnya rilis, sebelum akhirnya gua rilis untuk publik. Kenapa? Karena gua nggak mau kena tegur seperti ketika gua ngebahas volume 14 kemarin. Daripada nanti malah jadi drama, mending gua main aman aja lah. Oke, mohon pengertiannya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama El Nino Savelli, Our Lord Nigredoven, sang loyalis Fieri J, si spammer halal Jack Selaksa 99, si sopan Irfan MZ Muhammad, si biru Balpadhal, dan si pendatang baru Joseph Rafael Andre. Yo, waktunya Saweria, ada dari penunggang kuda. Selamat berkarya, terima kasih atas konten-konten yang menarik dan berwawasan. Elok karya palapa dunia. Makasih banyak penunggang kuda. Ya, walaupun gue rada-rada malu sih kalau konten gue dibilang sebagai karya, itu bukan karya sih bro. Dan ada dari Rian, rindu sensei baca-baca Saweria. Sesi Saweria di akhir video sekarang semakin sedikit bro, karena yang nyawer di luar live stream semakin dikit juga. Makanya segmen Saweria makin lama makin pendek. Ya, mohon dimaklumi aja lah. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.